warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa la haula wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita. Beliau mengatakan al-far'ur rabi', masalah yang keempat, at-ta'ridu bi khidbatil mu'taddati min talaqin raj'i. At-ta'ridu, melamar dengan bahasa kiasan, bahasa sindiran, bi khidbatil mu'taddati, untuk melamar wanita yang dalam masa iddah, min talaqin raj'iyyin, dalam tolak raj'i. Jadi masalah yang ada di hadapan kita sekarang, masalah yang ada di hadapan kita sekarang adalah apa hukum melamar wanita yang masih dalam masa tolak iddah, tolak raj'i, tapi menggunakan bahasa kiasan. Bahasa kiasan. Beliau mengatakan yahrumut ta'ridu bi khidbatil mu'taddati min talaqin raj'iyyin. Haram melamar wanita yang masih dalam masa tolak iddah, tolak raj'i, meskipun menggunakan bahasa kiasan. Jadi yahrumu, haram, at-ta'ridu, mengungkapkan bahasa kiasan, bi khidbatil mu'taddati, untuk melamar wanita yang dalam masa iddah, min talaqin raj'i, dari tolak raj'i. Al-adillah, dalil yang menunjukkan akan hal itu, awalan, yang pertama, minal ijma', dari ijma'. Naqlal ijma'a ala dhalik, yang menukil ijma' atas hal ini adalah Al-Imamul Qurtubi, yani Ibnul Humam wal Mardawi wal Haskafi wal Zarqani wal Adawi. Al-Imamul Qurtubi dari Malikiyah, Ibnul Humam dari Hanafiyah, Al-Mardawi dari Hanabilah, Al-Haskawi dari Hanafiyah, Zarqani dan Adawi dari kalangan Malikiyah. Yang penting menukil adanya ijma' tentang masalah ini para ulama-ulama tersebut. Berarti para ulama kita sepakat wanita yang masih dalam masa iddah tolak raj'i, tolak 1 dan tolak 2, maka haram untuk dilamar sampai pun hanya menggunakan bahasa kiasan, apalagi bahasa terus terang. Tsaniyan, yani dalil yang pertama adalah dalil ijma'. Dalil yang kedua, li'anna talaqa in kana raj'iyyan fa zawjiyyatu qa'imah. Karena talak kalau memang masih raj'i, jadi talak itu kalau masih raj'i, maka hubungan suami istri masih berlaku. Jadi hubungan suami istri, akad pernikahan itu masih berjalan. Wala yajuzu li ahadin an yakhtuba zawjata ghairihi, dan tidak boleh bagi seorang pun untuk melamar istri orang lain. La tasrihan wala ta'rida, tidak terus terang, tidak pula menggunakan bahasa kiasan. Wa hiya zaujatun aw fi ma'na zaujah, dan wanita yang masih dalam masa tolak raj'i itu adalah masih istri atau yang semakna dengan istri. Jadi kalau ada orang laki-laki perempuan gitu ya, suami istri, kemudian terjadi talak pertama atau talak kedua. Jadi terjadi talak pertama atau talak kedua. Jadi tolak raj'i, talak pertama atau talak kedua, maka hubungan antara suami itu kan menjalani masa iddah. Jadi tergantung iddahnya. Pokoknya menjalani masa iddah, tapi iddahnya itu iddah raj'i, iddah yang masih boleh untuk rujuk di waktu iddah, masih bisa untuk rujuk lah. Dalam kondisi masih bisa untuk rujuk, maka hubungan suami istri antara keduanya masih berlangsung. Makanya hukum-hukum tolak raj'i, hukum-hukum iddah tolak raj'i, pertama itu keduanya tidak boleh untuk pisah rumah, wajib tetap satu rumah. Jadi suami nggak boleh minggat, istri nggak boleh minggat.
tetap wajib untuk satu rumah meskipun sudah cerai. Tapi cerai raj'i selama masih masa iddah. Yang kedua, suami masih punya kewajiban untuk memberi nafkah selama waktu masa iddah, masih punya kewajiban untuk memberi nafkah kepada istrinya ini selama masih masa iddah. Ketiga, hubungan antara suami istri pada waktu itu berstatus kayak mahram. Jadi masih bisa berduaan, ngobrol, istri masih masakkan, misalkan begitu ya. Jadi kemudian keduanya masih bisa diskusi, masih bisa ngobrol. Bahkan sebagian para ulama mengatakan dianjurkan bagi wanita istri yang ditolak raj'i tatkala itu untuk berhias diri, mempercantik diri agar suami bisa kembali kepada dirinya, Itu yang ketiga. Yang keempat, jika salah satu dari keduanya meninggal dunia, maka yang satunya masih mewarisi. Jadi dalam masa tolak raj'i tersebut, kalau suami meninggal dunia, istri masih mendapatkan waris dari suaminya. Kalau istri meninggal dunia, suami masih mendapatkan hak apa? Jadi hak waris. Yang kelima, jika seorang laki-laki itu istrinya empat, lalu salah satu dari keduanya, jika seorang laki-laki istrinya empat, lalu salah satu dari keempatnya itu ditolak raj'i, tolak satu atau tolak dua, maka selagi istrinya masih menjalani iddah tolak raj'i, sang suami gak boleh nikah lagi. Kenapa? Karena sebenarnya istrinya masih empat. Jadi karena iddahnya, jadi istri yang diceraikan itu masih belum keluar dari dirinya, masih belum keluar dari ikatan pernikahan. Dia itu masih dalam masa iddah tolak raj'i, dan iddah tolak raj'i itu masih belum putus hubungan suami istri. Kalau pada waktu itu kemudian sang suami nikah lagi, maka dianggap punya istri 5 dan itu haram ijma'an. Dan itu jadi haram ijma'. Dan itu makna ucapan musannif rahimahullah, jadi fazaujiyatu qa'imah, hubungan suami istri itu masih berlangsung, masih tegak, masih berlangsung antara seorang suami dengan seorang istri dalam masa iddah tolak raj'i. Makanya kalau ada seorang wanita diceraikan dan masih dalam masa iddah tolak raj'i, kemudian ada orang yang lamar, itu hukumnya adalah melamar wanita yang masih berstatus seorang istri, jadi seorang istri. Makanya beliau mengatakan di situ, fahiya, wanita yang masih dalam iddah tolak raj'i itu zaujah, au makna zaujah, au fi makna zaujah. Dia itu masih istri atau masih semakna dengan istri. Wallahu a'lam. Nah, al-far'ul khamis, masalah yang kelima. At-ta'ridu bi khidbatil mu'taddati min at-talaq ats-tsalath. At-ta'rid, mengungkapkan dengan bahasa kiasan, bi khidbatil mu'taddati, untuk melamar wanita yang dalam masa iddah, min at-talaq ats-tsalath, dari cerai 3. Jadi kasus yang berikutnya ini adalah iddahnya itu iddah cerai, bukan iddah wafat, iddah cerai, tapi cerai 3, cerai bain. Tapi cerai 3. Kata beliau, yajuzu ta'ridu bi khidbatil mu'taddati min at-talaq ats-tsalath. Boleh untuk mengungkapkan dengan bahasa kiasan, boleh ta'rid bi khidbatil mu'taddati, untuk melamar wanita yang dalam masa iddah, min at-talaq ats-tsalath, dari talak yang 3. Cerai 3. Wa huwa madhhabul jumhur, dan ini adalah madhab mayoritas para ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, wal Hanabilah. Wa hukiyal ijma'u ala dzalik, dan diklaim, diceritakan, diriwayatkan adanya ijma' tentang masalah itu. Tapi ijma' ini dipermasalahkan. Yang nampak ini adalah madhab jumhur dan ada khilaf berkaitan dengan masalah ini. Wallahu a'lam. Al-adillah, dalilnya adalah awalan, yang pertama, minal kitab, dari Al-Quran. Umumu qawlihi ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, keumuman firman Allah subhanahu wa ta'ala, wala junaha alaikum fima arradtum bihi min khidbatin nisa. Keumuman firman Allah, dan tidak berdosa atas kalian, jadi kalau kalian itu melamar wanita dengan bahasa ta'rid, kalau dia sudah bukan istri
atau sudah bukan semakna istri. Dan wanita yang sudah dicerai 3 kali itu sudah bukan istri dan sudah tidak semakna dengan istri. Karena wanita itu kan 3. Dia itu masih istri atau semakna dengan istri atau sudah bukan istri. Sudah bukan istri. Sudah bukan istri meskipun masih dalam masa iddah. Meskipun ini masih dalam jadi masa iddah. Lihat. Yang istri jelas haram. Yang semakna dengan istri itu yang saya katakan tadi, iddah tolak raj'i. Itu haram meskipun ta'rid. Lah, yang sudah bukan istri tapi masih dalam masa iddah, maka itu boleh ta'rid. Dan wanita yang diceraikan 3 kali itu sudah bukan istri. Makanya cerai 3 dalam masa iddah tidak ada kewajiban nafkah. Insyaallah nanti kita bahas pada waktunya. Sudah tidak ada kewajiban nafkah karena dia sudah bukan istri. Karena sudah mungkin rujuk. Jadi sudah cerai 3 tidak mungkin jadi untuk rujuk. Adapun kalau dia sudah tidak istri tenanan, sudah benar-benar lepas, tidak dalam masa iddah, ya silakan dilamar dengan bahasa kiasan maupun dilamar dengan bahasa terus terang. Wa yajuzu ta'ridu bi hidbatil mu'taiman. Yani berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, wala junaha 'alaikum fi ma 'arradtum bihi min khidbatin nisa. Thaniyan min as-sunnah, yang kedua dari as-sunnah an Fatimah binti Qais. Dari Fatimah binti Qais, hadis ini telah kita baca kemarin pada waktu membahas tentang masalah lamaran di atas lamaran. Kita baca saja karena ditulis oleh penulis. An Fatimah binti Qais, dari Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, anna Abu Amr ibn Hafs, bahwasanya Abu Amr ibn Hafs talaqaha, menceraikan dia. Jadi Abu Amr ibn Hafs itu suami dari Fatimah binti Qais. Sang suami ini menceraikan istrinya al-battata, menceraikan total. Maksudnya menceraikan yang sudah tidak bisa rujuk, cerai 3. Cerai yang sudah tidak bisa rujuk, cerai 3. Wa huwa ghaibun, tatkala cerai itu dilangsungkan, dijatuhkan, tatkala itu sang suami sedang tidak ada di rumah. Bagaimana gambarannya? Ya, cerai itu kan tidak harus didengar oleh istri. Tidak harus didengar oleh istri. Jadi kalau ada seorang istri tinggal di Surabaya, kemudian sang suami pas di Jakarta, kemudian dia menceraikan istrinya pada waktu dia kondisi dia mengucapkan kata-kata cerai pada waktu dia di Jakarta. Kemudian besoknya 2 hari kemudian itu pulang ke Surabaya dan baru ngasih tahu kepada istrinya, cerai itu jatuh kapan? Jatuh pas di Jakarta atau jatuh pas dikasih tahu? Jatuh pas di Jakarta. Karena cerai itu jatuh pada waktu sang suami melafatkan kata-kata cerai. Pada waktu ini melafatkan kata-kata cerai. Ada satu kejadian unik dulu pada waktu kami masih di kampus. Itu ada salah satu di antara ikhwah itu yang kita tahu pada waktu liburan semester itu, liburan tahunan. Kita liburan itu kan sekitar 3 bulan toh. 3 bulan 4 bulan liburan tahunan itu kan 3 bulanan. Itu kita tahu bahwasanya salah satu di antara ikhwah itu nikah. Ya karena sebelum liburan itu dia sudah ngomong kalau mau nikah gitu. Pada waktu masuk kembali gitu, kita pas di kamar, teman itu datang, dia mengatakan, katanya nikah, jomblo lagi, tinggal di sini, ya boyo istrinya di bawah. Dan dia itu karo guyon. Itu dia ngomong, enggak kok, udah cerai, gitu. Karo guyon gitu. Anak katakan astagfirullah. Tenan? Enggak guyon. Takillah ya akhi. Cerai antum jatuh. Cerai antum jatuh 1. Lah, masa cerai antum jatuh 1? Antum datang ke semua masyayikh. Ya, ke semua masyayikh, ketok pintu mereka satu-satu jawabannya akan sama dengan jawaban anak. Cerai antum sudah jatuh 1. Ini. Kenapa? Karena kata-kata cerai itu kalau diucapkan oleh seorang laki-laki, mau guyonan, mau tenanan, maka jatuh cerai. Mau didengar oleh istri, mau tidak didengar oleh istri, maka jatuh. Sedih, misalnya dewe lanang koyo ngono. Sedih arep nangis, misalnya dewe lanang reber dadi wong lanang. Tatkala itu anak belum nikah, anak belum nikah. Lalu terus solusinya piye bik ngono. Detik ini juga rujuk.
Tapi cerai antum sudah jatuh satu, tinggal dua. Jangan pernah kerucut omongan yang sama lagi. Ya wis, piye? Ya rujuk ae, aku rujuk ngono. Aku rujuk. Ya wis aku tak rujuk ngono. Lucu jadinya itu, kejadiannya itu antara cerai sama itu cuma 5 menit atau berapa. Dan istrinya nggak tahu kalau terjadi cerai. Saya nggak tahu kalau terjadi cerai. Ngomong-ngomong. Jadi cerai itu bisa jatuh tanpa diketahui oleh istri. Pokoknya keluar dari mulut laki-laki, keluar dari mulut suami, maka otomatis jatuh. Dan ingat, mau hukum lafadz dengan hukum tulisan itu satu hukum. Kalau zaman dulu kan bahasanya itu lafadz. Kalau zaman sekarang kan, kalau zaman sekarang kan tulisan pakai WA. Ono wong lanang rada ora beres. Dia tuh cowengkel karo bojone. Nawes karo bojone terlalu dia kirim WA. Aku ceraikan kamu, tapi centang satu. Centang satu. Dia menulis aku ceraikan kamu centang satu. Oleh saat jam tetap centang satu. Yang dohir itu istrinya kehabisan kuota. Ini kehabisan kuota. Lalu sama dia dihapus. Nyesel gitu ya. Oleh saat jam itu nyesel lapong ini kok pegatan. Nyesel dihapus untuk semua. Jadi istrinya nggak pernah tahu kalau ada kiriman. Atau mungkin tahu tapi pesan terhapus. Jatuh cerai? Jatuh. Jatuh cerai? Jatuh. Kenapa? Hukum tulisan semakna dengan hukum lisan. Dengan hukum lafadz. Itu kita bahas nanti perinciannya pada fikih perceraian. Ana hanya bahas lafadz di sini. Jadi talaqaha albattata wa huwa ghaib. Jadi sang suami Abu Amr ibn Hafs menceraikan istrinya cerai 3. Tatkala itu dia sedang tidak ada di rumah. Lah gambaran pada zaman dahulu gimana Ustaz? Gambaran pada zaman dahulu dia nyeraikan di sebuah tempat terus ngirim orang ngasih tahu. Jadi kamu mau pulang Thomas? Nanti kalau kamu pulang, sampai kan bojoku ya wis tak bekat. Ket saiki, bener. Ya wis tak bekat kawit saiki. Semacam itu. Kalau gambaran pada waktu dahulu orang ono telepon, orang ono apa gitu. Bisa ini pakai orang. Wa huwa ghaibun, tatkala itu dia sedang tidak ada di lokasi. Wa fi riwayatin talaqaha thalatha, dalam satu riwayat yang lain, jadi sang suami ini menceraikan istrinya 3 kali. Fa arsala ilaiha wakilahu bi syairin. Maka Abu Amr ibn Hafs sang suami mengirim kepada sang istri, wakilnya sang suami, bi syairin membawa syair. Membawa beras lah kalau bahasa kita. Membawa beras gitu ya, bawa gandum, bawa beras. Fasakhitatuhu, Fatimah nesu. Jadi Fatimah itu marah. Jadi faqal, maka sang suami mengatakan, wallahi ma laki alaina min syai'. Demi Allah, kamu sebenarnya itu sudah enggak punya hak apa-apa atas kami. Kamu itu sebenarnya sudah enggak punya hak apa-apa. Tak kayak iku wis apik aku, maksudnya itu. Jadi karena ini cerai 3. Jadi Abu Amr ibn Hafs itu sudah tahu kalau cerai 3 itu istri setelah cerai itu enggak ada nafkah. Tapi dalam pemahaman siapa? Dalam pemahaman Fatimah, namanya cerai masih iddah itu punya hak nafkah. Kamu DKI syair, kayak beras tok dilawe, di apa nih gitu. Makanya dia itu jengkel. Fajaat Rasulullah, akhirnya Fatimah datang menghadap sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakarat dzalika lahu, maka dia menyebutkan kejadian itu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Rasulullah mengatakan laisa laki alaihi nafaqah. Ya memang benar kata suamimu, kamu tidak mempunyai hak diberi nafkah. Wa fi lafdzin wala sukna, tidak pula tempat tinggal. Ini kita bahas lengkapnya nanti pada fikih perceraian dan fikih iddah insyaallah. Fa amaraha an ta'dadda fi baiti ummi Syarik. Jadi maka beliau memerintahkan Fatimah binti Qais untuk menjalani masa iddah di rumahnya Ummu Syarik. Sumakal, tapi kemudian Rasulullah komentari, tilka mar'atun yakhshaha ashabi. Ummu Syarik itu wanita yang banyak dikunjungi oleh sahabat-sahabatku. I'taddi inda bini Ummi Maktum. Yani idahlah kamu di rumahnya Ibnu Ummi Maktum, fa innahu rajulun a'ma, karena dia laki-laki yang buta. Tad'ina thiyabaki, kamu bisa melepas baju luar kamu. Yani fa idza halalti fa adinini. Tapi kalau kamu sudah halal, sudah selesai masa iddah nanti, fa'adini, segera kasih tahu
segera kasih tahu aku. Qalat, berkata Fatimah binti Qais, falamma halaltu, tatkala aku sudah selesai masa iddah, dzakartu lahu, saya menyebutkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, anna Muawiyah bin Abi Sufyan, bahwasanya Muawiyah bin Abi Sufyan wa Abu Jaham dan Abu Jaham khatabani, keduanya telah melamarku. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amma Abu Jaham, adapun Abu Jaham, fala yadha asahu an atiki, dia itu enggak pernah menurunkan tongkatnya dari pundaknya, tukang kepuk, tukang pukul wanita. Sudah kita bahas dahulu hadis ini. Laki-laki temperamental. Wa amma Muawiyah, adapun Muawiyah fasulukun la malalah, Muawiyah itu wong miskin, gak duwe apa-apa blas. Gak duwe duit blas. Ingkihi Usamah ibn Zaid, nikahlah kamu dengan Usamah ibnu Zaid. Fakarihtuhu, aku pun gak mau. Tsumma qala, Rasulullah kembali mengatakan, ingkihi Usamah ibn Zaid, nikahlah kamu dengan Usamah ibnu Zaid. Fanakahtuhu, aku pun akhirnya menikah dengan Usamah. Faja'alallahu fihi khaira, yani dan ternyata Allah menjadikan untukku dengan pernikahanku dengan Usamah itu kebaikan yang banyak. Wa qatabattu bihi, jadi aku pun merasa apa ya? Merasa hibtah. Jadi orang-orang itu merasa iri dengan aku gara-gara aku nikah sama Usamah jadi ibnu Zaid. Taib. Wajhu dalalah, sisi pengambilan dalil dari hadis ini adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, fa idza halalti fa'adhinini, apabila kamu nanti telah selesai masa iddah maka segera kasih tahu aku. Fihi, dalam hadis ini jawazut ta'rid, dalam lafaz ini ada hukum bolehnya menggunakan bahasa kiasan bi khitbatil mutallaqati thalathan, yani untuk melamar wanita yang diceraikan tiga kali. Karena yani kejadiannya tatkala Rasulullah SAW ini menyampaikan fa idza halalti fa'adhinini, itu adalah kejadian di awal masa iddah. Di awal masa iddah, dan apabila seorang wanita dalam masa iddah kemudian ada laki-laki mengatakan, nanti kalau kamu sudah begitu selesai iddah ngomong sama aku ya, itu kan ada isyarat. Jadi ada isyarat bahwa jadi laki-laki itu menginginkan dirinya, entah menginginkan dirinya untuk dirinya sendiri atau menginginkan wanita itu untuk ponaane, untuk kerabatnya, untuk siapa, itu kan pokoknya ada bahasa, ada nuansa lamaran dengan bahasa itu. Yani fa idza halalti fa'adhini, itu kan ada nuansa yani lamaran, dan itu difahami oleh para ulama bolehnya melamar dengan bahasa yani ta'rid pada wanita yang cerai tiga meskipun masih dalam masa iddah. Tsalitsan, yang ketiga, yani yang ketiga, linkito isaltanati zauj anha, karena apa ya, pengaruh kekuasaan seorang suami pada istrinya benar-benar telah terputus. Kok apa bahasanya, kok kekuasaan gak enak. Apa unku? Terputusnya pengaruh. Benar saya bang dulu. Jadi kalau sudah selesai, kalau seorang wanita itu masih dalam masih dalam sebagai istri seorang laki-laki, itu kan segala sesuatu dikendalikan oleh sang suami. Arep poso sunah ra oleh, bisa jadi nggak boleh, tergantung izin suami. Mau keluar rumah, mau kemana gitu harus izin suami. Itu namanya saltonah. Dewes pisah, benar-benar pisah, ya sudah terputusnya saltonah. Mungkin bisa saya boh. Terputusnya kendali. Tanggung jawab. Malah tanggung jawab. Kendali ya, benar ya. Pinter Pak, bener. Kendali. Semuanya lah pokoknya. Terjemahan kekuasaan kok gak pantas banget. Ini kekuasaan. Karena sultan itu kan kuasa ya, penguasa. Sultan itu raja. Saltanah, kendali. Ya wis kendali. Linkito isaltanati zauj anha, jadi karena kendali seorang suami benar-benar telah terputus dari sang istri. Jadi begitu ngomong cerai tiga, langsung detik itu juga sang istri tidak boleh bersatu dengan sang suami, harus pisah rumah. Detik itu juga jika sudah cerai tiga. Kenapa? Tidak ada kemungkinan untuk rujuk. Allah, kecuali dengan syarat-syarat yang sangat ketat yang kita bahas pada babnya insyaallah. Al-matlabus tsalits, matlab yang ketiga. Tasrihuz zauj bil khitbati lil ba'ini minhu bi ghairi tsalath. Tasrihuz zauj, seorang suami terus terang
seorang suami terus terang bil khidbati melamar lil ba'in minhu, wanita yang lepas dari dia, bi ghairi thalath, lepasnya itu tidak dengan cerai 3. Lepasnya itu bainunahnya, pisah totalnya itu bukan karena cerai 3. Yajuzu tasrihu az-zawj bi khidbati man banat minhu bi ghairi thalath. Boleh bagi seorang suami untuk terus terang melamar wanita yang telah pisah dari dia, tapi pisahnya itu bukan karena cerai 3. Wa dzalika bi ittifaqil madzahibil fiqhiyatil arba'ati. Yang demikian ini dengan kesepakatan ulama fikih mazhab 4, Hanafiyah wal Malikiyah wal Syafi'iyah wal Hanabilah. Beliau selalu menyebutkan lafaz-lafaz ini Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah karena di catatan kakinya beliau menyebutkan referensinya. Kitab-kitab yang beliau jadikan rujukan untuk menukil mazhab-mazhab ini. Enggak perlu Anda sebutkan satu-satu, doang. Wa dzalika likaunihi yubahu lahu nikahuha fi iddatiha. Yani demikian itu karena boleh bagi sang suami itu untuk menikahi dia selagi masih masa iddah, meskipun masih dalam masa iddah. Fahiya ka ghairil mu'taddati bin nisbati ilaih. Maka dia itu maksudnya sang istri itu semacam wanita, semacam yang bukan iddah bagi laki-laki yang lainnya. Jadi ini satu masalah. Kalau seorang laki-laki itu sudah bain, sudah pisah, sudah lepas gitu ya dari sang suami. Maksudnya itu sudah tidak mungkin bisa rujuk. Wanita itu kan, jadi kalau dalam kalau dalam masa iddah itu kan ada iddah yang bisa rujuk, ada iddah yang tidak bisa rujuk. Iddah yang bisa rujuk itu namanya iddah raj'i. Iddah yang nggak bisa rujuk itu namanya iddah bain. Dan yang kita bahas sekarang adalah seorang suami istri pisah, lalu sang istri masih menjalani masa iddah tapi bain, masih menjalani masa iddah tapi bain. Apa itu? Tapi bukan cerai 3. Yani iddah bain cerai 3 itu jelas. Iddah bain yang bukan cerai 3 itu gambarnya 2. 1 khulu, yang kedua fasakh. 1 khulu, yang kedua fasakh. Khulu itu gugatan cerai dari sang istri. Gugatan cerai dari sang istri. Jadi sang istri itu gak betah pakai karo bojone. Akhirnya dia kurang pikir panjang, gugat cerai ke pengadilan. Gugat cerai ke pengadilan. Entah piye carane pengadilan barang ya kurang cermat sehingga pengadilan memutuskan menerima gugatan cerai sang istri. Diputuskan di hari itu, misalkan hari Kamis ini. Jadi berita acara pengadilan. Jadi yang bertanda tangan di bawah ini hakim. Yani fulan ibnu fulan, hakim agama ya. Hakim agama Kabupaten Gresik. Yani mengingat menimbang kasus ini. Yang pertama gugatan cerai dari si fulana dan macam-macamnya, menetapkan bahwa mengabulkan permintaan gugatan cerai, permintaan khulu dari sang istri kepada suami, dan dihitung keduanya telah pisah sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini. Hari Kamis tanggal pokoknya tanggal berapa? Hari ini. Diputuskan hari ini. Maka sejak surat itu ditandatangani oleh pengadilan dan diketok palu oleh pengadilan, maka keduanya telah dipisahkan dengan khulu, gugatan cerai oleh istri, yang dikabulkan oleh pengadilan. Jadi yang dikabulkan oleh pengadilan. Lah, gugatan khulu oleh sang istri yang dikabulkan oleh pengadilan itu pisahnya pisah bain, bukan pisah raj'i. Pisahnya pisah bain. Dalam waktu itu tidak boleh untuk rujuk. Tidak bisa untuk rujuk.
Karena pisahnya bisa bain. Pisahnya tidak boleh untuk rujuk. Masa iddahnya 1 kali masa haid. La qadarullah pas pengadilan memutuskan itu barusan selesai suci, barusan selesai haid, baru hari pertama suci. Jadi kan masa haidnya lagi saya bilang, saya sekitar 20 dinoan, sekitar 20 dinoan, saya suwi. Saya isyak lama. Ini isyak lama. Dalam waktu 20 hari itu, jadi dalam waktu 20 hari itu namanya kondisi seorang wanita bain, yani tapi bukan wanita masa iddah, bain tapi bukan bain karena tolak 3, tapi karena hulu. Betul nggak? Ya, paham ya? Gue salah paham. Rawan ini kitab ini sangat detail permasalahannya, 1 poin per poin. Salah meletakkan hukum, runut antum. Ini poin ini seharusnya dihukum ini dipindah ke sono, jadi runut. Betul nggak kasus yang terakhir? Jadi wanita sedang dalam masa iddah pisah. Saya tidak mengatakan tolak ya. Pisah bain. Pisah bain itu pisah yang tidak boleh untuk rujuk. Tapi bukan cerai 3. Gambarannya itu khulu. Khulu itu gugatan istri ke pengadilan. Kalau pengadilan mengabulkan, maka suami istri itu pisah. Meskipun sang suami gak ridho. Di pengadilan itu suami ngamuk, Pak Hakim aku gak ridho dipisah, aku masih mencintainya. Hakim tetap memutuskan, Mas sudah tak putuskan pisah, tak tuntut di akhirat. Hakim ngomong tuntutan, ini tuntut ya, ini tuntut gak tuntut itu kan gampang. Pokoknya yang dituntut itu gak salah secara hukum agama, ngomong aja tuntutan, selesai ya, mau tuntut ya. Yang jadi masalah kan takut dituntut di akhirat itu kan kalau yang dituntut itu merasa salah. Nah kan si dituntut gak merasa salah, ya tuntutan. Ini tuntutan. Mungkin kadang-kadang sing ngomong nuntut itu sing salah kok. No, sing salah. Ono tanah itu jelas-jelas milik si A. Si A itu wong Jakarta, tapi duwe tanah di Srawo milih. Yo bero yo kosong. Tempat strategis pinggir jalan. Gak ngomong sopo-sopo, langsung diteki warung. Teki warung. Tempat strategis so, pinggir pondok, ngono rame. Lah ternyata qadarullah dapat 3 tahun kemudian wis di puncak jayai warung itu. Pemilik teko, kepingin urip, Dik. Srawo, teko ning warung kan. Delok tanahku kok ono sing gawe warung rame men. Tekoni Pak Lurah niku kan tanah kula. Nggih, Pak. Lah niku nggih mboten ngomong-ngomong kali kami. Nggih mboten ngomong-ngomong kali kami tiba-tiba diteki wis timbang ribut karo warga, biasa kan ngono to, Pak Lurah iku. Timbang ribut karo warga wis sampeyan gak teko-teko. Lah kula sakniki teko, Pak, kepengin manggon Srawo wis tuwa, wis pensiun, kepengin ayem urip pinggir pondok. Terus wong ini diomongi karo Pak Lurah, tekan kepala desa yo, ning balai desa diomongi, Pak ini ternyata pemilihnya datang, arep gawe omah di kono. Warungi sampeyan tolong dipindah. Ngomong ora gelem tempat strategis, laris, wis ngene. Akhirnya kan keputusan pengadilan, keputusan Pak Lurah apa? Nek sampeyan gelem pindah, monggo engko tak ewangi titik-titik. Nek sampean gak gelem pindah, saniki sampean ngomong karo pemilik didol apa mboten, disewano apa mboten? Mboten, Pak, niku kula dol. Sewano? Nggih mboten, wong kula pengen gawe omah mriku kok pas pinggir pondok enak. Lho, wonge mboten purun, Pak. Wonge mboten purun. Pokoke aku gak gelem pindah. Nek kapan gak gelem pindah, sampean arep tak gusur. Akhirnya Pak Lurah main kasar, karep yen arep tak gusur. Yani tak tekano pamong praja. Wah, tekano Satpol PP, Bangsip atau apa, pengen tak minta usul. Hati-hati, Pak, nih sampean kusut tak tuntut akhirat, tuntutan. Aku dari Pak Lurah ngono tuntutan. Wong sing salah kok ngeyel. Yang salah kok jadi kok ngeyel. Dia kan salah menempati tanah orang lain tanpa izin. Kadang-kadang ngono wong itu sebagian. Ya kayak kasus Manyar ku lho. Ya kasus Manyar, arep digusur karo Pak Bupati ngamuk ono player apa wae tulisane iku. Aku kadang-kadang budal kalau ketemu yo wong gitu.
wong karepe yo piye wong iku tanah negara saiki arepe digawe perluasan dalan kaya ngamuk-ngamuk. Jadi tuntutan barang. Ini. Nah, itu bagi orang yang baperan itu kan menganggap pemerintah zalim. Padahal yang zalim itu sebenarnya mereka loh. Yang zalim itu sebenarnya itu jadi mereka karena itu jelas-jelas tanah negara. Tanah negara ambien, dalan ini cilik, saya pakai dokar, saya pakai jaran. Sepeda mobil itu saya tidak butuh perluasan. Begitu ono jipe, masya Allah, macet total. Di mana itu area macet total, butuh diluaskan. Mereka diomongnya api-api, gak gelem. Diomongnya api-api, ora gelem. Akhirnya main gusur. akhirnya main gusur gitu. Akhirnya main gusur dan macam padahal sudah dikasih kompensasi loh, sudah dikasih semacam. Mungkin kadang-kadang yang sing merasa terlimu sing dolim kok. Kadang-kadang sing merasa terlimu itu sing dolim. Jadi gak masalah siapa yang merasa terlolimi dan yang merasa menzolimi. Masalahnya itu adalah patokan syar'i. Masalahnya itu adalah patokan syar'i. Ngomong apa tadi kinmu? Ngomong. Oh ya, hulu. Jadi sing lanange yo ngamuk-ngamuk. Jadi gak gelem dipisahkan antara keduanya. Tapi hakim itu melihat tuntutan istri nggak harus diterima tuntutan pisahnya. Akhirnya dikabulkan oleh aku. Meskipun suami gak ridho, maka keduanya tetap dipisahkan. Terjadi pisah antara keduanya detik diputuskan oleh pengadilan. Nah, selama waktu 20 hari yang Anda ceritakan tadi itu, yang suami itu sering marani sing wedok, parani pertama gebrak pintu nih, mulio. Hari kedua kadek gebrak, hari ketiga, hari keempat, hari kelima dikongkon mlebu omah. Hari ke-6, hari ke-7, lama-lama hari ke-20 itu. Ini sang istri melihat bahwasanya sang suami itu benar-benar menyesal, benar-benar janji, kepingin untuk kembali bangun rumah tangga. Kemudian sang istri menerima untuk kembali kepada sang suami. Boleh enggak nikah di masa iddah? Boleh enggak nikah di masa iddah? Jawabannya boleh. Ini jawabannya boleh. Kenapa? Karena ini kasus tolak bain, tapi bukan cerai 3. Sedangkan yang bain tadi sang suami tadi, dia nggak perlu pisah dengan siapapun. Maka di waktu itu kemudian dia itu ngelamar. Kemudian dia itu ngelamar. Kemudian sampai pun nikah boleh-boleh aja. Sampai pun nikah maka boleh-boleh aja. Makanya di sini beliau mengatakan ya juz tasrih itu ya terus terang di aku nyesel ternyata aku gak bisa hidup karo kecuali karo sampeyan. Terus ngomong macam-macam lah. Terus terang dia ngomong itu. Lah ternyata sang istri itu menerima lamaran mantan suaminya itu di hari 15. Kemudian hari ke-16 kemudian nikah. Lagi maka enggak apa-apa. Makanya beliau mengatakan di sini wa dzalika liqaunihi yubahu lahu nikahuha fi iddatiha. Demikian juga karena sang suami boleh untuk menikahi mantan istrinya itu fi iddatiha, meskipun dalam masa iddah, meskipun masih dalam masa iddah. Iddah khulu ya. Iddah khulu, kasusnya itu iddah khulu fa hiya ghairul mu'taddati bin nisbati ilaiha. Maka sang istri itu hukumnya adalah semacam wanita yang bukan iddah, berkaitan dengan mantan suaminya tersebut. Lah setelah kasus itu cerai sang suami masih berapa? Masih 3. Karena khulu itu tidak dihukumi tolak. Khulu ya khulu, tolak ya tolak. Wallahu alam bissawab. Insyaallah nanti pembahasannya pada fikih khulu insyaallah. Nah. Taib. Kasus lain yang mirip-mirip dengan kasus itu adalah kasus nanti aja kita bahas itu pada waktu bahas tentang aibun nikah, aib dalam pernikahan. Intinya gambarannya itu yang paling gampang digambarkan itu kasus khulu. Yang paling gampang digambarkan itu kasus khulu. Adapun kalau kasusnya itu adalah seorang laki-laki menceraikan istrinya cerai 1 atau cerai
2, kemudian sampai selesai masa iddah. Ini sudah selesai masa iddah 3 bulan kemudian, 4 bulan kemudian, 5 bulan kemudian. Kemudian keduanya sudah benar-benar bisa. Keduanya sudah benar-benar bisa. Tapi kemudian keduanya itu merasa suami itu lama-lama nyesel. Ini ternyata sak gak enak-enak urip bareng lu enak. Jadi sak gak enak-enak urip pisah lu enak urip bareng dan macam-macamnya. Kemudian ingin untuk balik, jadi ingin untuk balik lagi, kemudian ngelamar, kemudian nikah lagi. Yo jelas kalau itu semacam itu, karena wanita itu adalah wanita yang sedang tidak memiliki ikatan dengan laki-laki manapun, tidak memiliki jadi ikatan dengan laki-laki manapun. Nah, masalah terakhir, al-matlab ar-rabi, masalah yang keempat, hukmu nikahi man inqadat iddatuha. Hukum menikah dengan wanita yang sudah selesai masa iddah. Idza sarraha aw 'arrada bi khidbatiha asna al-iddah. Apabila dia itu ngelamar dengan terus terang atau dengan bahasa ta'rid saat masih dalam masa iddah. Man arrada aw sarraha bi khidbati imra'atin, barang siapa yang melamar wanita dengan ta'rid atau tasrih, wa kanat mimman la yahillu lahu ta'rid bi khidbatiha aw tasrihu biha, dan dia termasuk orang yang tidak boleh untuk ta'rid dan tidak boleh untuk tasrih dalam khidbah. Summa tazawwajaha ba'da inqidha'i iddatiha, kemudian dia menikahinya setelah selesai masa iddah, sahha nikahuha, maka nikahnya sah. Nassa 'alaihi al-Malikiyah wasy-Syafi'iyah wal Hanabilah. Dan ini ditegaskan oleh para ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Wa wallahiru min madhhabil Hanafiyah, dan ini yang nampak dari fikih Malikiyah. Wa dzalika lil atin, demikian ini karena hal berikut ini. Awalan anna nikah hadithun ba'dal ma'siyah, karena pernikahan itu terjadinya setelah kemaksiatan. Fala tu'atsiru al-ma'siyatu fih, maka kemaksiatan itu tidak berefek kepada pernikahan. Wathaniyan, yang kedua, annal khidbata laysat syartan fi sihhatin nikah. Bahwasanya melamar itu bukan syarat sahnya pernikahan. Fala yufsakhun nikahu biwuqu'iha ghairu sahihah. Maka nikah itu tidak bisa dibatalkan karena lamaran itu enggak benar. Ini kasus terakhir dalam fikih ini. Jadi kalau ada orang ngelamar wanita yang masih dalam masa iddah dan ngelamarnya haram. Ngelamarnya itu haram. Jadi wanita yang baru ditinggal wafat oleh suaminya masih dalam masa iddah dilamar dengan terus terang, itu kan haram. Itu haram. Boleh dengan ta'rid, tapi haram kalau dengan terus terang. Ini laki-laki jadi melihat ada seorang gadis yang dulu pernah, seorang janda yang gadisnya dulu pernah dia cintai, tapi ternyata jadi jadi kalah di tikungan, jadi ketikung sama orang lain. Akhirnya dia berdoa, ya Allah matikan suaminya. Doa ya lek men. Ada penting lah. Yang penting kemudian sang suaminya itu jadi meninggal dunia. Lalu dia tidak ingin untuk ketilikung yang kedua kalinya. Akhirnya pada waktu masa iddah itu dia ngelamar terus terang ngelamar. Dia ngelamar terus terang dan itu haram. Tapi bisa jadi ya, sang suami nggak tahu, sang bapak istrinya juga, sang gadis juga nggak tahu. Pokoknya terjadilah lamaran terus terang. Jadi lamaran itu jadi terus terang. Jadi akhirnya bapak itu ngomong, gak oleh seminggu ini wafat. Padahal saya patang lalu gak oleh seminggu meninggal dunia itu ngomong nih anak bapakku yuk sedih, bojomu mati, tapi saiki bapak rotok seneng wis ono sing lamar. Tak beres belas. Bapakku rotok seneng, orang awam. Kita kan bicara orang awam nggak ngerti hukum, tapi kan haram. Ini bapakku seneng, seneng nopo pak? Oh bojoku mati kok sampean seneng? Ono sing lamar, sopo Pak Fulan? Sing utakku seneng. Ternyata keduanya itu sama-sama memendam cinta tapi ketelikung.
Ini keduanya itu sama-sama sing laki-laki memendam cinta gak wani ngomong, sing wedok juga memendam cinta gak wani ngomong tapi kelikung. Ketelikung orang lain. Jadi sing wedok ya sedih ya seneng ya sedih ya seneng. Akhirnya yani dalam masa iddah itu sepakatan. Nikahi kapan, Pak? Wis maharin opo sok wis sepakatan. Jadi saat masih dalam masa iddah. Dihitung 4 bulan 10 hari. 4 bulan hari 11 nikah Pak nggih? Nggih. Jadi 4 bulan hari ke-11 nikah. Pertanyaannya, lamarannya haram pasti. Lamarannya haram. Pertanyaannya, pernikahan itu sah apa mboten? Pernikahan itu sah. Kenapa? Karena hukum lamaran tidak terkait dengan hukum pernikahan. Jadi nikah itu bisa sah apabila terpenuhi syarat rukun. Pokoknya syaratnya terpenuhi, rukunnya terpenuhi, nikah itu sah. Nah, meskipun kecampur yang haram, tapi keharaman itu nggak berkaitan dengan syarat, nggak berkaitan dengan rukun, maka nikah itu tetap sah. Betapa banyak pernikahan itu campuran haram, roto-roto bahkan nikah itu campuran haram. Yo nikah karo nanggap wayang, nikah karo konser, nikah karo ikhtilat, nikah karo mini, nikah karo ini kan lumrahi di negeri kita. Maka kalau kemudian wong nikah, kemudian ono harami tadi gak sah, ruwet sampean menggumi kayak gitu. Engko gak sah kabeh sak golokan. Ini tadi gak sah kabeh. Jadi keharaman itu kita lihat, keharaman itu di titik mana? Apabila keharaman itu, pelanggaran itu di titik syarat dan rukun, ya kita katakan nikahnya gak sah. Tapi kalau pelanggaran itu di luar syarat dan rukun, harami haram, dosanya dosa, tapi tetap sah. Nikah, acara prosesi akad nikah, walimahan, karo nginjak telur, karo diguyur nyanyi kembang setaman ya. Opo lah prosesi-prosesi semacam itu, maka nikahnya tetap sah. Nikahnya tetap sah meskipun penuh dengan adat istiadat Hindu, Buddha misalkan yang semacam itu. Wallahu alam. Bisa. Makanya beliau mengatakan di sini, jadi ngelamar haram tapi nikahnya tetap sah. Kenapa? Yani annal khidbata laisat syaraton fi sihhatin nikah. Khidbah itu bukan syarat sahnya pernikahan. Fala yufsakhun nikahu biwuqu'iha ghairu sahihah. Maka nikah itu tidak bisa dibatalkan karena lamaran itu tidak sah. Tidak sah. Wallahu alam. Insyaallah subhanahu wa taala ini yang kita pelajari dan sampai di sini ikhwan perincian tentang hukum tentang lamaran wanita yang masih dalam masa iddah. Insyaallah kita lanjutkan pada fikih nazar, yani kepada wanita yang mau dilamarnya. Wallahu alam. Insyaallah subhanahu wa taala ini yang kita pelajari. Kita lanjutkan pada waktu yang akan datang biizni rabbina tabaraka wa taala. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.